Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Nah, di part sebelumnya Zulfan akhirnya membuat penawaran pada perusahaan dagang Haichuan. Kemudian dia pun diantarkan kembali ke penginapannya. Sedangkan Wuranse yang menerima kesepakatan itu kini kembali untuk menemui ayahnya. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan dengarkan sebentar lagi di part 187. Tapi sebelum mulai ada sebuah pengumuman terbuka bahwa besok Selasa Ane nggak bisa kasih bonusan karena Ane ada deadline lain. Dan hari Selasa adalah hari puncaknya gitu ya. Jadi see you di hari Kamis. Oke, itu aja pengumumannya dan mari lanjut ke part 187. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 956 sampai 961. Tok tok tok. Ketukan terdengar dari balik pintu, dan di dalam ruangan kini terlihat meja giok dengan tumpukan dokumen di atasnya. Selain itu, ada juga seorang pria tua yang kini terlihat membolak-balik dokumen, tapi kemudian berhenti saat mendengar ketukan pintu itu. Perlahan, kepala dengan rambut abu-abu itu terangkat dan kemudian berkata dengan ringan, "Siapa?" "Ini saya, Ayah. Saya membawa sebuah bisnis besar dan saya ingin Ayah melihatnya," kata suara dari balik pintu. "Oh, kamu Ranze. Masuklah." Pintu pun perlahan terbuka dan Bu Ranze perlahan masuk ke dalam ruangan itu dan diikuti oleh 5 hingga 6 penjaga dari puncak Rana Soul Fusion. Mereka kini tampak membawa seorang anak laki-laki yang tampak terluka. Dan orang itu tidak lain adalah tuan muda kedua alias Wurandong. Perlahan orang tua itu melihat mereka dan memahami situasinya. Dia hanya bisa menghela nafas dan kemudian tidak banyak bertanya. Wuranze kini membungkukkan tubuhnya dan memberi hormat. "Ayah, saya meminta Anda untuk memenjarakan saudara kedua selama setengah bulan ke depan. Saya tidak ingin dia merusak bisnis kita kali ini." "Apa yang telah dia lakukan kali ini?" kata orang tua itu sambil menghela nafas dan kembali melihat dokumen-dokumen yang ada di tangannya. Seolah dia itu sudah terlalu biasa dengan sikap dari putra keduanya. Bahkan dia sampai tidak peduli lagi dengan apa yang dia perbuat. Ketika Wuranze hendak menjelaskan, tiba-tiba Wurandong memberontak dan melepaskan diri dari para penjaga itu. Dia langsung maju ke arah meja ayahnya dan berseru, "Apa yang aku lakukan? Apa ayah tidak melihatnya? Aku yang dipukuli sampai seperti ini." Wuranze tampak acuh tak acuh, kemudian berkata, "Ayah, orang itu adalah pelanggan besar. Dia akan membawa lompatan kualitatif untuk perusahaan kita di masa depan. Nama perusahaan kita akan semakin menguat di seluruh benua karena bisnis yang dibawa orang itu. Tapi adik kedua telah berani menyinggung pelanggan ini. Meskipun saya bersyukur karena pelanggan itu tidak terluka dan tidak membatalkan bisnis ini. Jadi ayah, lebih baik Anda memberi pelajaran pada adik kedua supaya nanti kita tidak rugi." Wajah Wurandong tampak semakin kesal ketika semua kesalahan itu dilimpahkan padanya. Dia tidak bisa menahan diri dan langsung berseru, "Kakak,
Kamu tidak tahu keseluruhan ceritanya. Bagaimana bisa kau menyalahkan semua kesalahan itu padaku? Ranze, apa bisnis pria itu begitu besar? Tanya orang tua itu memotong pertanyaan Randong. Tampak sekali bahwa orang tua ini hanya peduli pada besar atau kecil dari bisnis yang sedang datang kepada mereka. Lalu Wuranze mengangguk dan dia kembali memandang Randong dan berkata, "Ayah, bisnis pria ini sangatlah besar, bahkan jauh lebih besar daripada Jel Beihai." Orang tua itu segera menoleh ke arah Ranze. Dia langsung mengabaikan berkas yang dari tadi dia terus pandangi. "Apa katamu? Bisnis ini sebanding dengan Jel Beihai?" "Tidak, ayah. Itu tidak sebanding. Bahkan bisnis ini jauh lebih besar daripada Jel Beihai." "Bagaimana mungkin? Kita telah mengidam-idamkan bisnis Jel Beihai selama ribuan tahun. Tapi karena kita tidak memiliki koneksi dengan orang-orang dari Beizhou, kita tidak pernah bisa mendapatkannya. Tapi bagaimana mungkin kamu sekarang mengatakan kalau bisnis ini bahkan jauh lebih besar?" Tampak wajah orang tua itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tapi Wuranze tersenyum. "Saya akan menjelaskannya. Tapi sebelum itu, silahkan lihat ini." Wuranze kemudian menyerahkan sebuah batu hitam. Pria tua itu terkejut dan tampak mengerutkan keningnya. Dia kini terlihat kebingungan. Tapi Wuranze kemudian berkata, "Ayah, cobalah untuk memobilisasi kekuatan Yuanmu dan gunakan itu untuk berlatih." Tampak senyuman misterius di wajah Wuranze, sama seperti senyuman Zofan saat meminta Wuranze untuk berkultivasi menggunakan batu hitam ini. Lalu segera orang tua itu mengangguk dan kemudian mengikuti instruksi dari putranya. Dengan begitu, ia merasakan energi Yuan yang langsung bersatu dengan energi miliknya sendiri. Dan dia langsung terkejut. Dalam sekejap tubuhnya segera dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang begitu melimpah. Orang tua itu kini tampak semakin tidak percaya dan langsung berseru, "Ini apa ini?" "Itulah yang akan menjadi bisnis kita kali ini, ayah," kata Wuranze sambil membungkukkan badannya. Lalu Wuranze berkata lagi, "Benda ini dibawa oleh pria itu, dan dia berkenan untuk menjadi supplier kita di masa depan. Dan dia hanya ingin meminjam saluran bisnis kita untuk menggunakan formasi teleportasi. Jadi saya kemari untuk mendiskusikan masalah ini dengan ayah dan meminta persetujuan dari tuan kota." Kilatan cahaya melintas di mata orang tua itu. Dia bahkan tidak bisa menahan tawanya sekarang. "Tentu saja. Bagaimana bisa kita melewatkan bisnis sebesar ini dengan sia-sia? Aku akan segera pergi bertemu dengan orang tua itu. Tapi kamu ikutlah bersamaku. Kamu juga harus belajar untuk mengendalikan situasi. Karena dalam 2 atau 3 tahun ke depan, bisnis ini akan jatuh padamu. Jadi kamu harus bisa mengendalikan bajingan tua itu di masa depan." Wuranze pun segera mengangguk dan dia merasa sangat senang. Meski sejak awal dia sudah menduga bahwa sebentar lagi seluruh perusahaan itu akan jatuh padanya. Posisinya sudah tidak tergoyahkan lagi di dalam perusahaan itu. Seluruh eksekutif perusahaan pun kini sudah sangat menghormatinya. Dia bahkan sangat percaya diri untuk memimpin perusahaan ini tanpa kehadiran ayahnya. "Tunggu dulu.
bentak Randong sebelum ayah dan kakaknya pergi. Wajahnya tampak memerah dan kembali berteriak, "Ayah, kakak, apa hanya ada bisnis di mata kalian? Orang itu telah mempermalukanku dan bahkan melukaiku. Apa kalian sama sekali tidak peduli padaku? Bahkan jika bisnis yang ia bawa itu sangat besar, tapi kalian bahkan tidak peduli dengan keluarga kalian sendiri." Tatapan orang tua itu kini tampak dingin dan dia pun menghela nafas. "Randong, orang tua ini sudah memberitahu saudara-saudaramu bahwa kedamaian adalah hal terpenting dalam berbisnis. Terlebih sekarang ada bisnis besar yang menanti kita. Dengan ini kekayaan kita akan semakin besar dan bahkan kekaisaran tidak akan berani menyentuh kita dengan mudah. Karena bisnis yang selama ini keluarga kita jalankan, orang-orang seperti Bailey Jingyu tidak berani menyentuh kita. Bahkan jika dia berasal dari keluarga Bailey, dia tidak bisa melakukan apapun. Jangan sebut lagi nama orang tua itu. Aku muak. Aku benar-benar ingin membunuhnya," bentak Randong. Niat membunuhnya benar-benar mengalir dengan deras ketika ayahnya menyebut nama Bailey Jingyu. Ranze menatap Randong dengan tatapan dingin. "Adik kedua, jangan bersikap konyol. Perusahaan kita selalu menghargai harmoni dalam bisnis ini. Jika tidak, maka perusahaan ini pasti sudah hancur sejak lama. Dan jika itu terjadi, maka kau hanya akan menjadi pecundang. Apa kau pikir kau bisa mencapai titik ini karena usahamu sendiri? Apa kau pikir jika tanpa kekayaan keluarga, kau bisa mencapai ranah Soul Fusion? Tanpa kekuatan perusahaan ini, kau hanyalah seorang yang lemah. Jadi buang ego dan sifat konyolmu itu. Memang apa bedanya? Bahkan dengan kekuatan ini pun kita masih menjadi budak dan pelayan. Bukankah kita masih lemah sampai sekarang?" Randong merasa sangat kesal. "Kita memang terlihat lemah, tapi perusahaan kita yang sebenarnya sangatlah kuat. Kau hanya tidak bisa memahami nilai kita. Jadi jangan sampai kau merusak bisnis ini. Jangan hancurkan perusahaan keluargamu sendiri, atau kau hanya akan menjadi aib kemanapun kau pergi," kata Ranze dengan tatapan yang merendahkan. Dia kemudian berbalik dan berkata, "Aku dan ayah akan pergi ke mansion tuan kota. Kamu tetaplah di sini dan jangan pernah ganggu orang itu lagi. Jika sampai tindakanmu kali ini mempengaruhi bisnis kami, maka jangan pernah salahkan kakakmu ini jika sampai bertindak kasar. Penjaga, kalian pastikan anak nakal ini supaya dia tidak pergi kemana-mana." Kemudian kedua orang itu pun pergi. Lalu para penjaga pun kini masih tampak membungkuk. Tapi sebelum para penjaga itu bangun, tiba-tiba tembok sudah jebol. Para penjaga menoleh dan di sana hanya tersisa lubang besar yang ditinggalkan oleh Randong. "Sial, tuan muda keluar dan melarikan diri. Cepat kejar!" teriak para penjaga dan mereka bergegas untuk mencari Randong. Tapi saat semua orang pergi, Randong keluar dari sisi lain. Rupanya lubang itu hanyalah pengalihan yang dibuat oleh Randong untuk mengelabui para penjaga. Dia kini tampak menggertakkan giginya dan bersumpah, "Jika kalian sangat peduli pada bisnis ini, maka aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan bisnis ini." Randong segera berbalik
dan terbang ke arah yang lain. Dia kini pergi ke arah penginapan besar yang telah disiapkan Ranze untuk tempat tinggal sementara bagi Sofan. Dan setelah setengah jam kemudian, di sebuah ruangan Sofan kini tampak memegangi tangan Sange yang terlihat terbaring dan tidak ada tanda-tanda akan segera bangun. Sofan tampak memeriksa Sange dan memastikan bahwa tidak ada lagi penurunan yang terjadi setelah lukanya disembuhkan. Dia benar-benar bersyukur akan hal itu, karena dengan begini Sange pasti bisa bertahan lebih lama lagi. Mungkin kalian bertanya-tanya, sama seperti Aneh, bahwa selama perjalanan Sofan tidak meletakkan Sange di dalam cincinnya. Padahal seharusnya dia bisa melakukan itu, sama seperti saat dia keluar dari ngarai Luole. Tapi rupanya di sini dijelaskan bahwa Sofan tidak melakukan itu karena dia takut kalau tiba-tiba tubuh Sange itu mengalami penurunan atau drop. Karena itu Sofan lebih memilih untuk menggendongnya, jadi dia bisa memeriksa keadaan Sange setiap saat. Dia bisa melakukan antisipasi jika sampai tubuh Sange mengalami penurunan. Dan itulah alasan kenapa Sofan tidak menggunakan cincinnya untuk meletakkan Sange di dalamnya. Kini setelah selesai memeriksa keadaan Sange, Sofan kemudian terlihat merenung sejenak. Perusahaan dagang Haijuan. Aku bisa melihat bahwa perusahaan ini berisi orang-orang yang cerdas dan cakap seperti Ranze. Dia memang adalah calon pengusaha yang luar biasa. Tapi sayang sekali, matanya hanya dipenuhi dengan keuntungan. Karakternya tidak menarik. Tidak seperti putra kedua mereka. Di tengah permenungan Sofan itu, tiba-tiba ia merasakan hawa kehadiran yang familiar. Lalu dari luar tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. "Keluarlah, siapapun dirimu, keluarlah dan bertarunglah denganku." Sofan mendengar itu dan menyeringai, karena baru saja dia memikirkan anak ini dan sekarang dia sudah ada di sana. Sangat bagus, pikir Sofan. Ini saatnya memberi sedikit pelajaran pada anak nakal ini. Sofan kemudian keluar dari kamarnya dan turun ke halaman. Di sana sangat sepi, dan dengan sedikit menahan tawa, Sofan berkata, "Kenapa tempat ini begitu sepi? Apa kau mengosongkan semuanya sebelum kau datang?" "Tentu, aku adalah tuan muda kedua dari perusahaan dagang Haijuan. Jadi aku dengan mudah meminta semua orang untuk pergi, sehingga aku bisa berurusan denganmu tanpa takut melukai mereka," kata Randong. Lalu dengan penuh amarah, Randong berkata lagi, "Hari ini hanya ada kita berdua dan aku tidak akan segan lagi padamu. Tidak akan kubiarkan kau memanfaatkan keadaan seperti sebelumnya." Sofan mengangkat sebelah alisnya lalu kemudian tertawa. "Jadi kamu takut menyakiti orang yang tidak bersalah? Tampaknya rasa kemanusiaanmu begitu besar. Tapi sayang, kau bahkan tidak peduli pada dirimu sendiri. Sebelumnya, kau telah kalah dariku dan kau masih memiliki rasa percaya diri untuk mengalahkanku." "Diam, tidak peduli dengan hasil yang sebelumnya. Tapi hari ini, aku akan menghancurkan kesepakatanmu dengan perusahaanku. Bersiaplah." Randong langsung berseru dan melesat ke arah Sofan dengan penuh kekuatan yang mengerikan. Teknik bela diri tingkat lanjut, naga es meledak.
Wurandong langsung mengeluarkan keterampilan andalannya. Dan kali ini, dia sama sekali tidak meremehkan Sofan. Segera tubuh Randong mengeluarkan cahaya perak, seperti dilapisi oleh es yang begitu dingin. Auranya terus keluar dan segera terbentuklah naga es. Dan setelah itu, kabut mulai meningkat, lalu naga es yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke-9 pun terbentuk. 9 naga es itu kemudian langsung menyerang ke arah Sofan. Kemampuan ini sebenarnya adalah pengembangan dari teknik jiwa domain milik Randong. Dan karena tingkatannya yang sudah ada di ranah Soul Fusion, itu membuat kekuatan serangan ini menjadi sangat mengerikan. Segala sesuatu yang ada di sekitar sana kini langsung membeku ketika para naga itu mulai bergerak. Dan dalam sekejap mata, 9 naga itu kini menyerang satu titik dan ledakan keras pun terjadi di sana. Tapi sebelum benturan terjadi, Sofan tidak mungkin akan diam saja. Mata Dewa Kongming tahap pertama telah aktif dan Sofan menghilang tepat sebelum para naga itu menghujaninya. Setelah benturan terjadi, ke-9 naga itu meledak dan berubah menjadi serpihan es yang menyebar ke sekitar. Mata Randong tampak bersemangat dan ingin segera melihat kehancuran dari Sofan. Tapi Sofan muncul lagi di sisi yang lain dengan senyuman penuh penghinaan. Randong segera menyadarinya dan dia terlihat terkejut dan marah saat ini. Segera segel terbentuk ulang di tangannya dan serpihan es yang tadi terpencar kini berkumpul lalu membentuk 9 naga es yang baru. Lalu tanpa basa-basi, semuanya kembali mengincar Sofan. Tapi kali ini 9 naga es itu berpencar. Mereka kini tersebar dari segala arah, seolah mereka tidak akan membiarkan sedikit pun celah untuk Sofan melarikan diri. Melihat ini, Sofan perlahan menggelengkan kepalanya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kali ini kau benar-benar habis-habisan. Jadi aku harus menghormatimu dan melakukannya dengan benar. Sofan mengangkat lengan kanannya dan segera aura merah menyelimuti lengan kilin miliknya. Perlahan, dia tampak tersenyum. Di sisi lain, sebelum benturan terjadi, Wuranze bisa merasakan kekuatan dari adiknya yang kini tengah membuat onar. Sial, ini adalah kekuatan dari Randong. Ranze yang kini ada di mansion Tuan Kota langsung melihat keluar dan langit kini telah berubah karena kekuatan Randong. Meskipun mereka sedang di tengah diskusi, dia memikirkan tindakan bodoh dari adiknya. Ayahnya pun segera menoleh dan mengutuk dengan keras. Anjing, bagaimana bisa para budak itu melepaskan anak ini dan membiarkannya menjadi liar? Sial, anak ini benar-benar ingin membuat kekacauan. Jika sampai bisnis ini gagal, maka lihat saja apa yang akan aku lakukan padanya. Kita kembali ke sisi Randong. Kini dia sangat marah. Dia benar-benar ingin melukai Sofan. Meskipun sejak awal tujuan utamanya bukanlah untuk membunuh Sofan. Randong hanya ingin memberikan luka pada Sofan. Karena dia melakukan itu dengan harapan bisa membuat Sofan marah dan kemudian membatalkan bisnis ini. Kini ke-9 naga pedang mengaum dan lingkungan sekitar bergetar karena gelombang kekuatannya. Lalu ke-9 naga segera bergerak dan menyerang Sofan bersamaan dari segala arah. Sofan kini seperti burung dalam sangkar dan dia tidak punya celah untuk melarikan diri. Meski situasinya seperti itu,
Sofan sebenarnya bisa saja menggunakan tahap 1 mata dewa Kongmingnya. Tapi Sofan tidak ingin menggunakan itu lagi. Dia harus menunjukkan taringnya pada anak ini. Para naga terus meraung dan menyerang Sofan. Tapi senyuman di wajah Sofan terlihat seperti iblis. Dan kemudian 4 buah cincin emas kini melingkar di pupil kanan mata Sofan. Tahap keempat, mata dewa Kongming. Domain mutlak. Dalam sekejap, pelindung seperti bola terbentuk di sekitar Sofan dan melebar hingga 1 kilometer. 9 naga pedang membentur pelindung itu dan 8 naga langsung hancur seketika. Sedangkan yang terakhir kini terpental ke belakang. Ketemu. Jadi inikah tubuh aslimu? Sofan tertawa. Lalu Sofan melesat ke depan dengan sangat cepat ke arah naga yang terakhir. Kedelapan naga es tidak lebih dari sebuah bayangan, dan setelah bertemu dengan domainku semuanya hancur. Sekarang kau tidak akan lagi bisa menghindar. Kemampuanmu tidak ada gunanya di hadapanku. Lengan kanan Sofan sudah ditarik ke belakang, dan boom! Pukulan dari lengan Kilin membentur sang naga es, dan segera itu membuat naga es jatuh ke tanah seperti meteor yang jatuh. Raungan naga pun tidak terdengar lagi. Dan saat kepulan asap menghilang, kini kawah dengan ukuran lebih dari 100 meter telah terbentuk dalam sekejap. Lalu di pusatnya, Randong kini tampak memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia pun terlihat kesakitan. Sofan kini menyeringai. Bagaimana? Apa kau masih ingin bertarung lagi denganku? Ejeknya. Cih, ini adalah kemenanganmu. Tapi jangan terlalu senang. Kau telah berani melukai putra dari perusahaan Haichuan. Jadi apa kau pikir perusahaanku akan membiarkanmu begitu saja? Bersiaplah dan semua kesepakatanmu pasti akan hancur. Teriak Randong dengan marah. Dia benar-benar kehilangan muka dan tidak mungkin lagi bertarung. Jadi, dia pun berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum dia melangkah jauh, Sofan kemudian berkata, "Apa kau pikir setelah melakukan semua ini, perusahaanmu tidak akan mau lagi berbisnis denganku?" Randong tiba-tiba berhenti. Dia kemudian menoleh dengan ekspresi mengejek. Bukankah itu sudah jelas? Kau telah berani menyakiti salah satu putra dan penerus perusahaan dagang Haichuan. Apa kau pikir ayahku masih akan mau berbisnis lagi denganmu setelah melakukan ini padaku? Aku yakin dia akan mengerahkan para penjaga untuk menangkapmu dan kemudian memutilasi tubuhmu. Aku pastikan semua dagingmu akan kujadikan makanan anjing. Oh, benarkah begitu? Tapi kupikir kakakmu bahkan jauh lebih mementingkan bisnis daripada nyawamu. Tidak, aku salah. Justru kau memang tidak pernah ada di mata kakakmu. Dia hanya peduli dengan bisnis yang akan dia warisi, kata Sofan sambil mengejek. Kakakku adalah kakakku dan ayahku adalah ayahku. Meski kakakku adalah calon pewaris dari perusahaan ini, tapi ayahku masihlah pemegang kekuasaan penuh dari perusahaan keluarga kami. Oh, rupanya kau sudah sangat paham dengan posisi dari kakakmu. Tapi kau seharusnya juga sadar bahwa jika ayahmu peduli dengan dirimu, seharusnya kakakmu tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Kau hanyalah anak yang tidak diharapkan dan menjadi pembuat onar dalam bisnisnya. Apa kau pikir ayahmu akan membelamu? Diam! Randong tampak semakin kesal. Keterangannya yang sebelumnya dia tunjukkan pun kini sudah hilang.
Dia mulai mengutuk Sofwan. "Hei, kau hanyalah orang luar. Apa yang kau tahu tentang perusahaan kami? Berani sekali kau menjelek-jelekan bisnis kami. Lebih baik kau tutup mulutmu dan tinggalkan tempat ini sekarang juga." Tapi melihat semua itu, Sofwan justru tertawa terbahak-bahak. "Aku benar-benar penasaran dengan alasanmu sampai melakukan semua ini. Kenapa kau begitu bersusah payah untuk membatalkan bisnis ini?" Pupil mata Randong menciut. Dia tidak menyangka bahwa Sofwan seolah bisa mengerti semua niatnya. Bahwa sejak awal dia memang ingin menggagalkan setiap bisnis besar yang mungkin terjadi di dalam perusahaan keluarganya. Dia bahkan sebenarnya tidak benar-benar membenci Sofwan. Dia hanya ingin kesepakatan ini dibatalkan. Randong kini terdiam, dan Sofwan sekali lagi menyeringai. "Jadi, bisakah kau katakan alasanmu padaku kenapa kau sampai melakukan semua ini? Jika memang alasanmu cukup bagus, maka aku akan melepaskan bisnis ini sesuai dengan keinginanmu." "Apa?" teriak Randong di dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah menyangka kalau Sofwan akan mengatakan semua itu. "Omong kosong. Aku tidak tahu apa maumu. Bukankah kau ingin menggunakan bisnis keluargaku untuk menggunakan formasi teleportasi?" "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula, aku ini adalah orang yang cukup santai," kata Sofwan sambil tertawa. Lalu dengan kilatan cahaya di matanya, Sofwan kembali berkata, "Tuan muda kedua, aku cukup bisa memahami posisimu dalam bisnis ini. Kau tidak dipercaya oleh ayahmu sendiri, dan kau bahkan tidak menerima tugas apapun karena ayahmu takut semua akan menjadi sia-sia. Jaga bicaramu. Tidak perlu menyangkal, karena apa yang kukatakan adalah kebenaran," kata Sofwan sambil mencibir. "Sejak awal kau tidak dapat mengendalikan bisnis ini. Kau juga terlalu lemah sampai tidak bisa mengubah pikiranku. Meskipun sebenarnya bisnis ini bisa berlanjut atau tidak, semua akan bergantung pada keputusanku. Tidak ada satupun orang yang bisa mengubahnya. Karena itu, kau mencoba untuk menyerangku. Kau ingin aku membatalkan bisnis ini karena kau tidak bisa mempengaruhi kakak ataupun ayahmu dalam hal ini. Jika kau bisa melakukannya, pasti kau sudah melakukan itu sejak lama, dan kau tidak perlu bertindak sampai sejauh ini. Jadi, Tuan muda kedua, akan kukatakan sekali lagi, sekarang yang bisa memenuhi keinginanmu hanyalah aku. Katakan padaku, apa alasanmu? Dan jika itu memang cukup bagus, aku pasti akan mengikuti keinginanmu. Tapi jika kamu tidak mengatakannya, maka ayahmu akan semakin marah karena melihat putranya yang kembali membuat kekacauan. Kamu pasti tahu bahwa kau akan semakin dicap sebagai anak pembuat onar, dan ayahmu pasti akan semakin tidak menyukaimu." Mendengar itu, bibir Wu Randong mulai bergetar. Dia melihat Sofwan untuk waktu yang lama, sampai akhirnya dia pun menyerah. "Oke, jika kau memang ingin mendengar alasannya, maka aku akan memberitahumu. Sejak aku mengetahui tentang sistem dunia ini, aku semakin membenci bisnis ini. Aku tidak ingin bisnis ini menjadi semakin besar, jadi aku ingin menghancurkannya." "Kenapa? Bukankah kau adalah putra kedua dari perusahaan ini? Orang normal pasti akan lebih senang jika perusahaan keluarganya terus naik.
dan mereka bisa menerima banyak manfaat tentunya, kata Sofan sambil tertawa kecil. Lalu dia melanjutkan, jika apa yang kau ucapkan itu berasal dari para penjaga, mungkin aku bisa mengerti masalahnya. Tapi kau adalah salah satu penerus dari perusahaan ini. Bahkan jika kakakmu jauh lebih unggul dalam urusan ini, tapi aku tetap tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Kenapa kau sampai ingin merusak bisnis keluargamu sendiri? Apa kau ingin merusak warisan leluhurmu hanya karena kau cemburu pada kakakmu? Jika memang itu masalahnya, maka aku tidak bisa memuaskanmu. Hei, apa kau pikir aku Randong begitu tamak dan menginginkan perusahaan ini? Aku bahkan tidak pernah peduli pada siapapun yang mewarisi perusahaan ini. Bahkan jika aku harus keluar dari perusahaan ini pun aku tidak akan keberatan. Oh, begitukah? Lantas, apa alasanmu? Terlalu kejam. Kelopak mata Wurandong menyipit. Dia kini menggertakkan giginya dan tampak penuh dengan kebencian. Kau orang luar tidak pernah melihat sisi lain dari perusahaan ini. Kau mungkin tidak akan pernah mengerti. Sofan melirik Wurandong. Ya, dari yang kulihat, pelayanan kalian tidaklah buruk. Kalian memperlakukan pelanggan dengan sangat baik. Ya, itulah yang kau rasakan. Itu karena perusahaan dagang Haichuan sejak awal memiliki aturan untuk menghormati para pelanggan kami. Itu adalah kebanggaan kami dan aku bisa mengerti bahwa bisnis seharusnya memang berjalan dengan damai. Tapi kemudian aku menyadari bahwa harmoni ini hanyalah topeng belaka. Dan karena sikap kami yang sangat menghormati pelanggan itu membuat kami menjadi lemah. Para pejabat tinggi memanfaatkannya dan kami pun tidak mampu melawan. Itu tidak sesuai dengan apa yang kuyakini. Bisnis ini seharusnya berjalan dengan hubungan timbal balik yang setara. Jika kamu menghormati kami, maka kami akan menghormatimu 10 kali lipat. Tapi jika kau tidak bersikap baik pada kami, lantas kenapa kami harus membungkuk dan membungkuk lagi? Dangkal, potong Sofan. Tidak heran ayahmu mengabaikanmu dan lebih memilih kakakmu sebagai penerus. Kau tidak memiliki cara berpikir dari seorang pebisnis. Kau bahkan tidak tahu jika sedikit saja kau melakukan salah langkah, maka keluargamu bisa dihancurkan dalam sekejap. Mendengar itu kelopak mata Wurandong berkedut. Dia tampak kesal dan langsung berseru. Bahkan kau orang luar juga mengatakan itu? Tentu saja, tidak pernah masuk akal untuk kalian bersaing dengan para pejabat tinggi yang sudah berkuasa. Kalian hanya akan dihancurkan dengan konyol. Sofan perlahan tersenyum dan kemudian berkata lagi, tapi aku ingin tahu alasan dari kebencianmu ini. Apa semua itu karena sebuah insiden yang berkaitan dengan para pejabat tinggi? Randong kembali terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sofan bisa langsung menebaknya. Lalu dia pun perlahan mengangguk dan berkata, benar, itu terjadi sekitar 3 tahun lalu. Beberapa saudari yang tumbuh bersamaku, mereka ditangkap dan dipaksa pergi bersama ke mansion tuan kota. Babi sialan itu. Gara-gara dia, keduanya telah meninggal secara tragis. Aku tidak bisa menerima semua itu.
Kemudian aku membawa beberapa penjaga untuk menyerang mansion tuan kota. Tapi kakakku langsung menghentikanku dan mengatakan kalau ayah akan mengurungku selama 10 tahun jika sampai aku menyinggung sampah bau itu. Di sana aku menyadari bahwa ternyata perusahaan yang selama ini kubanggakan ternyata sangat lemah. Padahal di masa lalu, orang-orang di perusahaan ini selalu menertawakan ketidakkompetenan Bai Li Jingyun dan berpikir bahwa semua yang ada di kota Jujin berada di bawah telapak tangan kami. Tapi dari kejadian itu aku sadar bahwa Badut yang sebenarnya adalah perusahaan kami sendiri. Karena orang yang tidak kompeten pun bisa hidup dengan bebas, bahkan setelah melakukan sebuah kejahatan yang begitu menjijikkan. Perusahaan kami harus tunduk pada para penguasa kota, membungkuk dan terus membungkuk dengan patuh seperti budak. Perusahaan Haichuan memang hanyalah alat di mata para petinggi dari kelima wilayah di benua ini. Alat memang harus digunakan dengan baik. Jika alat sudah tidak berguna, maka harus dihancurkan. Karena itu, ayah dan kakakmu sangat berhati-hati. Terlebih saat itu Bai Li Jingwei adalah orang yang berkuasa. Jika perusahaan kalian membuat kekacauan dan menghancurkan mansion tuan kota, maka kalian sudah tidak layak lagi digunakan sebagai alat. Sayang sekali, kalian tidak menyadari cara lain yang bisa kalian gunakan di saat itu. Jika saja kalian memutar sedikit otak kalian lalu datang pada Perdana Menteri dan menunjukkan ketulusan hati kalian, maka pasti Perdana Menteri Bai Li Jingwei akan menunjukkan belas kasihnya pada kalian. Dia pasti akan membereskan masalah yang kalian hadapi. Tapi kalian terlalu takut karena mereka memiliki marga yang sama. Wurandong tampak terkejut dengan pernyataan dari Sofan barusan. Dia menatapnya dalam-dalam dengan ekspresi yang serius. Dia pun tidak menyadari bahwa di waktu itu sebenarnya akan sangat masuk akal meminta bantuan pada Bai Li Jingwei. Tapi Wurandong berpikir bahwa karena marga mereka sama, jadi itu pasti akan sia-sia. Karena itu Wurandong tidak pernah membawa masalah ini pada Bai Li Jingwei. Dan sekarang, setelah sekian tahun berlalu, jika dia membawa masalah ini, maka semuanya sudah percuma. Tidak ada gunanya untuk mengatakan semua itu pada Bai Li Jingwei. Melihat Wurandong yang tampak berpikir, Sofan kembali menatapnya sekali lagi. Segala sesuatu di dunia ini bicara tentang keseimbangan. Jika kamu mengejar terlalu banyak, maka kamu akan kehilangan terlalu banyak. Kemudian kamu akan hancur berkeping-keping. Sebuah senyuman misterius muncul di wajah Sofan. Dia kini tampak memikirkan sesuatu. Anak ini terlalu impulsif dan berpikiran pendek. Bahkan jika dia terlihat kuat di luar, tapi sangat lemah di bagian dalam. Jika ini diserahkan padanya, maka mungkin dia akan menyinggung banyak pihak, lalu menyebabkan bencana. Tapi dia adalah satu-satunya yang cocok untuk posisi ini. Dan selama aku mengendalikan dia, maka seharusnya semuanya tidak akan menjadi masalah. Terlebih dibandingkan dengan ayah atau kakaknya yang hanya mencari untung, anak ini memiliki hati dan mudah untuk dikontrol. Dia bisa menjadi bawahan yang sangat bagus. Hei, apa yang kau gumamkan?
kata Randong yang melihat Sofan dari tadi bergumam. Mendengar itu Sofan menyeringai dan kemudian berkata, "Tuan muda kedua, aku sudah tahu alasanmu kenapa begitu membenci perusahaan ini. Tapi ada cinta di dalam rasa benci. Kau hanya membenci ini karena kau merasa kecewa dengan kelemahannya. Jika kau kehilangan martabat dari perusahaanmu, maka kau juga tidak akan bisa melindungi orang-orangmu sendiri. Tapi jika kau tidak memiliki kemampuan itu, bukankah itu jauh lebih memalukan?" Mendengar semua itu, Wurandong perlahan mengangguk. Dia sendiri merasa kecewa pada kemampuannya karena dia bahkan tidak yakin bisa melindungi apa yang dia yakini. "Baiklah, aku mengerti. Maka aku akan mengajukan pertanyaan lain lagi. Jika perusahaan ini diserahkan padamu, lalu bagaimana caramu untuk mengurusnya? Apa kau hanya akan melompat ke sana kemari dan membuat onar seperti ini?" kata Sofan. "Hah? Aku?" Randong terkejut. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. "Bagaimana mungkin ayahku akan menyerahkan perusahaan ini padaku? Dia sudah memutuskan untuk memberikannya pada kakakku dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Dan kenapa kau menanyakan itu?" Sofan tertawa pelan dan kemudian berkata, "Tidak ada yang mutlak di dunia ini, dan aku hanya bertanya, jika perusahaan ini diserahkan padamu, apakah kau berani mengemban tugasnya atau tidak?" Wurandong mengerutkan keningnya, dan dia benar-benar terdiam 1000 bahasa. Dia bahkan tidak pernah berani memikirkan kemungkinan itu, karena dia tahu bahwa dia tidak sekuat ataupun sepandai kakaknya. "Kamu tadi mengatakan bahwa kau membenci perusahaan Haichuan yang sekarang karena sangat lemah dan tidak kompeten. Lantas, jika kau diberi kesempatan untuk memimpinnya, apa kau bisa membuatnya menjadi lebih kuat? Atau justru kau akan semakin membuat perusahaan ini melemah dan menjadi bahan cemoohan?" Sofan menatap Randong dan kemudian terus menggodanya. "Harga diri dan wibawa semua berasal dari kekuatan tertinggi. Jika kau ingin mengubah kamar dagang ini, kau harus duduk di kursi tertinggi. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk membayangkannya. Tapi sepertinya kau bahkan tidak berani untuk melakukan itu. Jadi, jika perusahaan dagang Haichuanmu menjadi seperti sekarang, tidak seharusnya kau menyalahkan siapapun. Karena kau sendiri bahkan tidak punya solusi untuk merubah perusahaan ini. Kau tidak lebih dari seorang anak manja yang egois. Kau bahkan tidak berani mengambil tanggung jawab ini." Mendengar semua cibiran itu, Randong tampak kesal. Perlahan ekspresinya mulai berubah dan dia menggertakkan giginya. "Siapa bilang aku tidak berani mengambil alih perusahaan ini? Jika ayahku meninggal, aku akan mengambil posisi ini dan aku pasti akan membuat perusahaan ini terlahir kembali. Terlahir dengan penuh rasa bangga." Sofan pun tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. "Itu benar, Tuan Muda Kedua. Orang yang kuat tidak akan menyalahkan orang lain. Tapi orang yang kuat akan menginjak orang lain dan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan jika lawanmu tidak lemah, maka kau hanya harus menjadi lebih kuat. Jangan pernah menyalahkan orang lain akan ketidakmampuan dirimu sendiri. Jika kau ingin perusahaan ini menjadi lebih baik, maka kau harus merubahnya dengan tanganmu sendiri."
Sofan perlahan menyeringai. Dan sekarang Tuan Muda, kau tidak boleh menyesali apa yang telah kau putuskan. Menyesali? Gumam Randong dalam hatinya. Dan kini ada perasaan tidak nyaman yang dia rasakan. Dia gelisah akan sesuatu yang bahkan tidak dia ketahui. Dia kini seperti baru saja membuat kesepakatan dengan iblis. Dan itu membuat bulu kuduknya sampai merinding. Setelah itu, beberapa sosok melesat di udara dan turun di dekat sana. Mereka tidak lain adalah Wuranze dan ayahnya, serta sekitar selusin penjaga. Melihat tempat yang sudah hancur berantakan itu, orang tua itu langsung marah dan langsung menghampiri Randong dan menamparnya. Randong, berapa banyak masalah yang ingin kau timbulkan pada bisnis kita? Penjaga, kemari, bawa tuan muda kalian. Masukkan dia ke dalam kamar dan jangan sampai dia keluar lagi. Atau aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan pernah bisa melihat dunia luar lagi. Kata orang tua itu penuh dengan amarah. Para penjaga buru-buru mengangguk dan buru-buru menghampiri Randong. Tuan muda kedua, tolong jangan membuat tuan dan tuan muda pertama marah. Mari kembali bersama kami. Randong tampak tidak peduli dengan semua kata-kata para penjaga itu. Bahkan tamparan dari ayahnya pun ia abaikan. Dia kini hanya menatap Sofan dengan wajah penuh kebingungan. Tapi Sofan sendiri membalasnya dengan senyum penuh arti. Seolah kesepakatan di antara mereka sudah ditandatangani. Dan dia hanya harus menunggu waktu di mana dia akan memulai permainan. Oh Tuan, saya sangat menyesal dengan sikap putra saya. Tolong maafkan ketidaksopanan ini, kata orang tua itu dengan penuh ketakutan sambil menundukkan kepalanya pada Sofan seolah dia sedang meminta maaf. Meski dia adalah ahli di puncak ranah Soul Fusion, orang tua ini benar-benar menunjukkan ketulusannya dalam meminta maaf pada Sofan. Tuan, semoga tindakan sembrono dari anak itu tidak mempengaruhi bisnis kita. Mendengar itu Sofan tersenyum dan menggelengkan kepala. Apa yang Anda bicarakan? Tidak ada tindakan yang sembrono. Anda terlalu merendahkan diri. Saya hanya sedikit berdiskusi dengan putra kedua Anda. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi sekarang, apakah benar Anda adalah pemilik perusahaan dagang Haijuan? Benar Tuan, ini adalah ayahku, ketua dari perusahaan ini, Wu Jiangtao, kata Wuranze yang langsung maju ke depan dan memperkenalkan ayahnya. Lalu Wuranze pun ikut menundukkan kepalanya. Maafkan tingkah konyol dari adik saya Tuan. Dia memang agak lancang, jadi mohon terimalah permintaan maaf kami. Sudahlah, tidak perlu membahas masalah ini. Lagi pula, aku pun hanya sedikit berdiskusi dengannya, kata Sofan dengan santai. Wu Jiangtao segera mengangguk dan mengucap syukur. Tuan memang memiliki sikap toleransi yang luar biasa. Anda pasti adalah orang yang besar, dan perusahaan kami sangat bersyukur menerima penawaran dari Anda. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Ya, Sofan sangat paham dengan watak dari kedua orang ini. Keduanya memuji dan memohon ampun hanya karena mereka tidak ingin kehilangan Sofan. Tapi, siapa yang peduli? Lagi pula semua ini masih ada di dalam rencananya. Dia pun kemudian mengangguk dengan santai. Melihat tidak ada jejak kemarahan di wajah Sofan, baik Wuranze maupun Wu Jiangtao bisa bernafas lega sekarang. Lalu kemudian kedua orang itu saling bertukar pandang dan kemudian kembali menatap Sofan.
Wu Jiangtao kemudian berkata, "Tuan, sebenarnya sebelum kami datang kemari, kami sedang meminta persetujuan dari Tuan Kota. Tapi, ada apa Ketua Wu? Apakah ada masalah?" Sebenarnya ketika kami meminta persetujuan, kami diminta untuk menunjukkan barang yang akan kami kirimkan kali ini. Lalu karena kami tidak punya pilihan lain, kami pun menunjukkannya. Dan Tuan Kota sangat tertarik. Jadi, itu... Wu Jiangtao merenung sejenak, lalu kemudian dia berkata lagi, sebenarnya Tuan Kota ingin bertemu langsung dengan Anda dan membicarakan langsung tentang masalah ini. Sofan menatap Wu Jiangtao. Dia kemudian berkata, "Jadi Tuan Kota ingin bicara langsung denganku?" "Benar Tuan. Tapi jika Anda merasa tidak nyaman, maka kami akan mengurusnya." "Tenang saja. Kami memegang otoritas penuh di kota ini, dan kami bisa mengaturnya jika Anda mau. Hanya saja itu akan memakan waktu yang agak lama," kata Wu Jiangtao yang kemudian segera membungkuk. Wu Ranze pun segera mengikuti langkah dari ayahnya. Tampak kini wajah mereka pun seperti malu. Mereka seolah gagal mendapatkan izin itu. Sofan melirik mereka berdua. Dia sejak awal tahu bahwa ini hanyalah permainan dari para pedagang. Tapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Sofan pun kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah. Aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku akan pergi menemui Tuan Kota. Lagi pula, ini adalah sebuah kehormatan untuk bisa bertemu dengannya secara langsung." "Oh, benarkah? Tuan memang sangat bijak. Tapi Tuan Kota agak detail, jadi mungkin dia akan memberikan beberapa pertanyaan. Tapi Tuan tidak perlu gugup, kami akan selalu berada di belakang Anda," kata Wu Jiangtao sambil membungkuk. "Oh, Anda sangat perhatian Ketua Wu. Maka saya sangat mengharapkan bantuan itu," kata Sofan dengan santai. Wu Jiangtao dan Wu Ranze pun mengangguk dan kemudian berkata dengan penuh semangat, "Itu adalah tugas kami, Tuan." Dan kemudian, di bawah pimpinan dari Wu Jiangtao dan Wu Ranze, Sofan pun pergi menuju mansion Tuan Kota. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh beberapa penjaga yang berada di puncak ranah Soul Fusion. Lalu kemudian mereka pun masuk ke depan ruang dari Tuan Kota. "Tuan Kota, ini saya Wu Jiangtao. Saya datang membawa pelanggan kami untuk bertemu dengan Anda." Sebuah suara tawa kemudian keluar dari dalam ruangan. Lalu kemudian dia berkata, "Masuklah. Aku sudah menunggu untuk waktu yang lama. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan tuan muda ini." Pintu ruangan pun segera terbuka, dan Sofan perlahan masuk dan mengikuti Wu Jiangtao serta Wu Ranze dari belakang. Lalu begitu dia masuk, aroma anggur segera menusuk hidung. Dan saat melihat ke depan, di sana terlihat sebuah kolam yang berisikan anggur, lalu seorang pria berbadan besar yang ada di dalamnya. Selain pria itu, ada juga dua wanita yang berada di sisi kanan dan di sisi kiri. Mereka seperti selir atau mungkin lebih tepat disebut sebagai mainan seks bagi pria gemuk ini. Sofan langsung mengenali orang yang ada di sana. Dia adalah si sampah masyarakat, Bai Li Jingyu. Kini dia mengerti
Kenapa orang dengan usia lebih dari 300 tahun masih berada di ranah visi dewa? Sungguh sangat menyedihkan. Tapi di atas semua itu, Zolfan tidak peduli. Dia menemui orang ini hanya untuk mendapatkan persetujuan, sehingga dia bisa menggunakan susunan teleportasi dan segera kembali ke Shisho. Jadi dia segera memberi salam. Kolam anggur milik pribadi, sepertinya tuan kota ini sangat pandai dalam menikmati hidup, kata Zolfan sambil tertawa ringan. Mendengar itu si gemuk langsung mengacungkan jempol. Lalu kemudian dia berkata, sepertinya tuan pelanggan memiliki penglihatan yang baik. Ini memang adalah kenikmatan duniawi yang tiada duanya. Sepertinya kita memiliki cara pandang yang hampir sama. Zolfan pun segera mengangguk dan tertawa. Meski di dalam hatinya sebenarnya dia mengolok-ngolok orang ini, tapi di luar dia tampak memuji si gemuk itu. Sudah banyak orang yang datang ke tempat ini, tapi tidak ada satupun yang bisa memahami keindahan yang kubuat. Tuan, kamu adalah orang pertama yang bisa melihatnya. Itu sungguh membuatku merasa tersanjung. Perlahan Bailey Jingyu bangun, dan segera kedua wanita yang ada di sampingnya mengenakan kain putih untuk menutupi tubuh Bailey Jingyun. Bailey Jingyun pun kemudian berjalan ke arah kursi dan kemudian mengambil jubahnya dan mengenakannya. Zolfan kini masih tampak santai dan mengangguk ringan. Sepertinya seleraku dan tuan kota memang sangatlah mirip. Mungkin ini adalah semacam takdir sehingga aku bertemu dengan Anda hari ini. Saya sangat suka dengan temperamen Anda. Mari, silakan duduk. Kita akan bicara beberapa hal, kata Bailey Jingyun yang kemudian duduk di atas kursi giok yang berlapis emas. Wu Jiangtao dan putranya pun saling bertukar pandang dan perlahan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata si babi gemuk ini terlihat luluh hanya dengan beberapa kata dari Zolfan. Bailey Jingyun melihat Zolfan dan kemudian berkata, Tuan, karena aku merasa cocok denganmu, aku akan bersikap seperti ini. Kuharap kamu tidak keberatan. Karena bagaimanapun, aku memang selalu seperti ini. Tuan kota tidak perlu berubah-ubah. Lagi pula saya suka dengan temperamen Anda yang sebenarnya, kata Zolfan sambil tertawa. Selain itu, tuan kota, kota Jujin ini adalah milik dari Anda. Apapun yang Anda sukai, maka semua orang pun harus mengikutinya. Jika seorang tamu tidak suka dengan apa yang tuan kota lakukan, maka dia tidak layak untuk ada di sini. Bukankah begitu? Mendengar itu, Bailey Jingyun segera bangun dan bergegas ke arah Zolfan. Dia menarik tangan Zolfan dan dengan penuh semangat menjabatnya. Saudaraku, aku tahu bahwa seharusnya kita memang bertemu jauh lebih awal. Sebelum ini semua orang selalu menghinaku, dan hanya kamu satu-satunya yang bisa mengerti apa yang kurasakan. Aku sangat senang sekali bisa bertemu denganmu hari ini. Tuan kota, saya pun merasa senang bisa bertemu dengan Anda, kata Zolfan sambil tertawa. Walaupun sebenarnya Zolfan sangat tertekan. Bagaimana tidak, tangan pria gemuk ini sungguh berminyak. Tubuhnya penuh dengan lemak dan bau. Jujur saja orang ini mungkin adalah saudara jauh dari Yuencong. Kini melihat kedekatan dari dua orang ini, Wu Jiangtao dan Wu Ranze tampak cemas. Jika ini diteruskan, maka mereka bisa kehilangan emas dan gagal mendapatkan keuntungan. Wu Jiangtao berulang kali memberi isyarat pada Bailey Jingyu.
Tapi dia sama sekali tidak memahaminya. Dia masih terlihat sangat tertarik pada Sofan. Wu Jiangtao terbatuk untuk mengingatkan babi gendut ini. Tapi dia tampak tidak peduli. Lalu Wu Jiangtao tidak sabar lagi dan dia berkata, "Tuan kota, pria ini datang untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Bisakah Anda mengakomodasi dia?" Itu. Bai Li Jingyu kemudian seolah baru ingat sesuatu. Dia kemudian kembali menarik tangannya dan duduk di kursi. Lalu kemudian dia berkata dengan wajah serius, "Tentang itu masih sulit untuk dilakukan. Ketua Wu, Anda seharusnya tahu bahwa susunan teleportasi itu tidak bisa diaktifkan secara sembarangan. Bahkan sebenarnya hanya kekaisaran yang punya wewenang untuk memberikan izin. Bahkan jika aku memiliki wewenang khusus, tapi aku tidak bisa menjalankannya kapanpun aku mau. Karena jika sampai itu terjadi, maka siapa yang mau bertanggung jawab?" Wu Jiangtao mengangguk dan kemudian berkata, "Ini sungguh membuat kami dilema. Tapi pelanggan kami adalah pelanggan yang sangat penting. Apakah Anda tidak bisa mengakomodasi pelanggan kami yang satu ini?" "Akomodasi? Bagaimana bisa aku memberikan begitu saja? Apa Ketua Wu tahu latar belakang orang ini? Lalu untuk apa dia ingin menggunakan susunan teleportasi itu? Seberapa banyak Anda tahu tentang dia? Jika tidak ada yang jelas, maka aku pun tidak bisa memberi dia akomodasi. Bahkan jika bisnis yang ia bawa sangatlah besar, semua urusan harus direkam. Tidak bisa dijalankan secara diam-diam." Wu Jiangtao dan Wu Ranze kemudian tampak memandang Sofan dan menundukkan kepala mereka. Mereka seperti pejuang yang telah gagal menjalankan tugas. Menyedihkan. Tapi Sofan sudah tahu semua itu. Lagi pula sejak awal, seekor babi tidak akan pernah memiliki pemikiran sampai sedalam itu. Jadi sudah jelas bahwa semua ini adalah tipu muslihat dari Wu Jiangtao ataupun Wu Ranze. Mereka sengaja men-setting Bai Li Jingwu guna mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Tapi sayang sekali, mempermainkan Lao Tzu itu hanyalah mimpi di siang bolong. Sofan memasang wajah khawatir dan kemudian berkata, "Tuan kota, sejak bertemu denganmu, saya merasa sangat beruntung. Seolah saya bisa menemukan saudara yang telah lama hilang. Dan kali ini saya ingin meminta kerendahan hati dari Tuan Kota, lalu kemudian menggunakan prestis Anda untuk menyelesaikan masalah sepele saya. Saya tahu bahwa Anda berbeda dengan Tuan Kota lainnya. Anda memiliki kekuatan di kota Anda sendiri. Tapi jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, mungkin aku akan sedikit merasa kecewa. Tuan kota ternyata masih terikat oleh aturan dan tidak bisa bertindak di kotanya sendiri." "Omong kosong, siapa yang mengatakan itu?" kata Bai Li Jingwu dengan wajah yang sudah memerah. "Aku adalah tuan kota di kota Jujin. Aku bisa melakukan apapun di kotaku. Siapa yang berani menghentikan perintahku?" "Benarkah?" "Ya," kata Bai Li Jingwu dengan penuh keyakinan. Ini senyuman jahat melintas di wajah Sofan dan kemudian berkata, "Kalau begitu, bisakah saya menggunakan susunan teleportasi ini?" "Tidak masalah. Tetua Wu, segera atur supaya saudaraku ini bisa menggunakan susunan teleportasi itu," kata Bai Li Jingwu yang langsung menyetujui permintaan Sofan. Sungguh isi-bisi dan di luar ekspektasi. Wu Jiangtao kembali terbatuk dan wajahnya tampak memerah. Tapi Bai Li Jingwu tidak memahami maksudnya.
Dia dengan santainya berkata, "Batuk Pak Haji, di komsk aja. Segeralah kembali dan beristirahatlah jika memang tidak enak badan. Lalu pastikan dalam 3 hari ke depan susunan teleportasi harus sudah siap. Ini adalah keputusan dariku." Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota. Saya sangat berterima kasih pada Anda, kata Sofwan sambil mengepalkan tangannya. Karena masalah sudah selesai, maka saya rasa saya harus undur diri, kata Sofwan yang kemudian berbalik dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. Tapi Bailey Jingwu segera berseru, "Tunggu sebentar." "Oh iya Tuan Kota, apakah ada masalah lain?" "Tuan, bukankah kita adalah saudara? Apakah begini cara saudara mengucapkan terima kasih?" kata Bailey Jingwu sambil melihat ke arah Sofwan. Sofwan paham benar dengan apa yang dia maksud. Lalu dia kemudian maju dan mengangkat jarinya. Begitupun Bailey Jingwu. Dan kini kedua cincin mereka pun bertemu. Lalu cincin itu pun mulai bersinar dan setelah beberapa saat selesai. Sofwan pun kemudian berkata, "Tuan Kota, terimalah ucapan terima kasih dari saudaramu ini." 100.000 batu roh iblis? Semua ini untukku? Tuan, kau benar-benar adalah saudaraku. Anda harus sering-sering datang ke kota Jujin dan menemuiku. Tuan Kota tidak perlu khawatir. Saya pasti akan selalu memikirkan Anda, kata Sofwan sambil tertawa. Lalu kemudian dia membungkukkan badan dan akhirnya pergi dari tempat itu. Ketika Sofwan keluar, dia menutup pintu dan wajahnya langsung berubah menjadi dingin. Di dalam hatinya, dia mengutuk. Perusahaan dagang haicuan sialan. Berani sekali mereka berkoalisi untuk menekan aku. Kali ini, aku akan biarkan kalian. Tapi ketika kita bertemu lagi, lihat saja, seluruh perusahaanmu akan ada di bawah telapak tanganku. Tatapan mata Sofwan berubah menjadi dingin dan senyuman iblisnya terlihat begitu jelas. Dia pun kemudian dengan cepat meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Wu Jiangtao yang melihat kepergian Sofwan, wajahnya pun tampak masam. "Tuan Kota, ini berbeda dari apa yang sudah kukatakan sebelumnya." "Apa yang beda? Bukankah kamu akan membiarkan dia pergi setelah meninggalkan sesuatu? Dia sudah meninggalkannya dan kemudian pergi. Itu sudah sesuai dengan yang kau inginkan," kata Bailey Jingwu sambil menggosok-gosok cincinnya dengan tatapan cabul. Tapi Wu Jiangtao semakin marah. "Tapi kami belum mengetahui detail tentang orang ini, termasuk bagaimana caraku untuk menghubunginya lagi di masa depan. Jika dia tidak kembali, maka bagaimana bisa kita menjalankan bisnis ini?" Itu adalah prinsip dari perusahaan dagangmu. Bukankah kerahasiaan identitas dari pelanggan itu adalah nomor 1? Anda benar, tapi ini berbeda. Seharusnya Anda juga tahu betapa pentingnya orang ini, kata Wu Jiangtao sambil menggertakkan giginya. Lalu dia berkata lagi, "Bisnis yang orang ini bawa bahkan lebih berharga daripada Jel Beihai. Jika kita bisa memonopolinya, kita pasti akan mendapatkan status yang lebih tinggi lagi. Lalu manfaat yang akan kita peroleh pun tidak akan terhitung banyaknya. Akan ada banyak sekali kekuatan yang datang ke perusahaan kita. Dan begitu kita bisa mengontrol seluruh rantai perdagangan dari 5 wilayah. Jika itu sampai terjadi, Anda pun akan mendapatkan banyak manfaat." Kau terlalu serakah. Apa kau pikir dirimu bisa memonopoli semuanya?
Jika sampai Perdana Menteri Bailey Jingwei mengetahui ini, sudahlah. Wajah Bailey Jingwu tampak dingin seketika. Tapi Wu Jiangtao menjawabnya dengan acuh tak acuh. Tuan Kota, aku tidak tahu kebijakan seperti apa yang kau terapkan. Dan bahkan sejak kapan kau begitu peduli pada Kekaisaran Bintang Pedang? Siapa yang bilang aku peduli? Entah apapun yang kulakukan, Kekaisaran Bintang Pedang tidak akan pernah runtuh. Bahkan jika aku bertindak dengan sangat buruk pun, dan aku hanya mementingkan diriku lalu memperkaya diriku sendiri, Kekaisaran tidak akan pernah peduli, kata Bailey Jingyu sambil mencium cincin di jarinya. Lalu kemudian dia berkata lagi, sekarang ada lebih banyak batu roh iblis di tanganku daripada yang sudah kau janjikan. Dengan ini aku akan mengeruk kekayaan dari para bangsawan dan pangeran di ibu kota Kekaisaran. Aku akan menjadi lebih kaya lagi. Wu Jiangtao menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini lebih buruk daripada yang ia kira selama ini. Dia benar-benar orang yang bersumbu pendek. Padahal jika awalnya kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mengetahui informasi tentang orang itu, kita bahkan bisa memiliki lebih banyak lagi batu roh iblis di masa depan. Tapi sekarang setelah dia pergi, kita bahkan tidak tahu apakah dia akan kembali atau tidak. Ketua Wu tidak perlu khawatir. Dia pasti akan kembali, kata Bailey Jingyu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Hei, Ketua Wu, kamu pikir hanya perusahaan Haichuanmu yang bisa melakukan bisnis sebesar ini? Bukankah kau sendiri tadi sudah mendengarnya? Kami sudah membuat janji dan dia pasti akan kembali, kata Bailey Jingyu dengan penuh rasa percaya diri. Mendengar hal itu, Wu Jiangtao dan putranya seolah tertampar. Kemarahan mereka meningkat dengan pesat. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa babi ini begitu percaya diri dengan basa-basi yang diucapkan oleh Zofan. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, Wu Jiangtao dan Wu Ranzhe saling bertukar pandang dan merasakan sedikit penyesalan di hati mereka. Lalu kemudian Wu Jiangtao berkata, baiklah, untuk sekarang Tuan Kota telah mengambil keputusan. Lalu bagaimana kita harus membuka susunan teleportasi kali ini? Buka saja seperti biasa. Bukankah kau sudah terbiasa melakukan itu? Jangan pikir bahwa aku tidak tahu berapa banyak barang yang telah kau kirimkan keluar tanpa ada laporan padaku. Kau hanya harus melakukan seperti yang biasa kau lakukan. Mendengar itu, Wu Jiangtao tidak bisa menahan tawanya. Kemudian dia pun mengangguk. Baiklah kalau begitu, maka sekarang kami akan pergi dulu. Wu Jiangtao melambaikan tangannya dan kemudian berbalik dan membawa Wu Ranzhe. Tapi sebelum mereka pergi, Bailey Jingyu menghentikan mereka. Tuan Wu, setelah kau kembali, kirimkan aku lagi beberapa gadis. Wu Jiangtao berhenti dan kemudian menoleh. Tuan Kota, bukankah Anda sudah punya 2 di samping kanan dan kirimu? Hei, aku akhir-akhir ini sering berlatih, jadi aku butuh wadah lagi untuk melakukan kultivasi ganda. Wu Jiangtao menatapnya lagi dan kemudian berkata, Tuan Kota, jika kamu memang benar-benar berlatih kultivasi ganda, seharusnya kamu sudah melakukan terobosan dan tidak terjebak di puncak ranah visi dewa sampai sekarang. Kau hanya bermain-main dan menikmati wanita seperti yang kau inginkan. Bagaimana kau bisa menggunakan kultivasi ganda sebagai alasan? Sudahlah. Aku pun sudah bosan dengan 2 mainan ini. Aku mau 2 lagi, kata Bailey Jingyu. Lalu dia kemudian tiba-tiba teringat akan sesuatu dan berkata lagi, satu lagi.
Jangan sampai kau mengirimkan keluargamu lagi. Aku tidak akan terjebak untuk kedua kalinya. Wu Jiangtao memandang Bai Li Jingyu dalam-dalam dan kemudian berkata, "Tuan kota, apa maksudmu?" "Kau bertanya apa maksudku? Bukankah kau jauh lebih memahami ini daripada orang lain?" Bai Li Jingyu kini tampak mencibir. "Meski aku tidak pintar, tapi aku mengerti akan semua yang kau lakukan. Aku hanya diam selama 2 tahun terakhir, tapi tidak sekarang. Aku tidak akan terjebak lagi seperti 3 tahun lalu, di mana kau sengaja mengirimkan anggota keluargamu padaku dan memancing kemarahan dari putra keduamu. Kau sengaja membuat dia marah dan berurusan denganku. Jadi kali ini, jangan sampai kau melakukan trik murahan seperti itu lagi." Mendengar semua itu, Wu Jiangtao menghela nafas panjang dan kemudian mengangguk. "Baiklah, lagi pula aku hanya iseng dan ingin memberimu sedikit pelajaran. Aku juga masih memegang teguh prinsip perusahaanku bahwa aku tidak akan menyinggung para pejabat. Jadi kau tidak usah khawatir. Beristirahatlah dan jangan menunjukkan lagi sikapmu ini padaku. Bahkan jika kau adalah tuan kota, aku bisa membuatmu kehilangan kuasa dalam sekejap," kata Wu Jiangtao yang kini menunjukkan sisi asli dari dirinya. Wu Jiangtao benar-benar menghapus semua gimik di dalam hatinya, dan inilah dia yang sebenarnya. Lalu setelah itu, Wu Jiangtao berbalik dan membawa Wu Rangze pergi dari tempat itu. Kini Bai Li Jingyun melihat kepergian mereka berdua dan kemudian bergumam, "Orang-orang ini benar-benar tidak menghargaiku. Tapi aku tahu bahwa ada seorang pria yang berpikir luas. Tapi aku tahu bahwa ada seorang pria yang memiliki pikiran yang luas. Dia benar-benar adalah saudaraku," kata Bai Li Jingyun yang kemudian kembali masuk ke dalam kolam anggurnya. Di sisi lain, Wu Jiangtao dan Wu Rangze kembali ke kediaman mereka. Lalu dengan wajah muram, Wu Rangze berkata, "Ayah, aku benar-benar tidak percaya bahwa si idiot itu benar-benar menebak rencana kita. Bahkan adik kedua saja tidak bisa memahami skema ini. Jika adik kedua sampai tahu, maka kitalah yang akan dalam masalah. Aku juga tahu akan hal itu, dan aku sudah menduga semua ini akan terjadi cepat atau lambat. Lalu semua rahasia ini akan terbongkar pada akhirnya." Wu Jiangtao terus berjalan dan kemudian berkata dengan dingin, "Meskipun tuan kota itu tidak kompeten, tapi dia memiliki kuasa untuk mengendalikan beberapa tangan dan kakinya. Meski itu hanya masalah sepele, tapi jika Perdana Menteri sampai mengendus, kita yang akan dalam masalah. Selain itu, jika temperamen adikmu lebih terkontrol, mungkin aku bisa memberitahunya. Tapi sekarang itu hanya akan memperkeruh keadaan. Jadi pastikan bahwa dia tidak boleh berhubungan lagi dengan tuan kota di masa depan. Selain itu, dalam 3 hari ke depan kamu juga harus terus berkomunikasi sebanyak mungkin dengan pelanggan kita. Dia adalah pelanggan besar dan kita harus mendapatkan kepercayaannya." Mendengar semua itu, Wu Rangze pun mengangguk. "Ayah tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membuat pelanggan ini menjadi mitra jangka panjang untuk kita." Mendengar semua itu, Wu Jiangtao merasa lega, lalu perlahan mengangguk. Dia sangat percaya pada kemampuan dari putra sulungnya itu. Dan benar saja dalam 3 hari, Wu Rangze terus melakukan pendekatan pada Sofan. Dia juga membawa Sofan untuk pergi berkeliling dan menikmati suasana kota. Dan karena pelayanannya ini, lusinan batu roh iblis berhasil dia dapatkan, di mana menurut Wu Rangze ini adalah bentuk kerjasama dalam jangka panjang.
Dan tidak butuh waktu lama, formasi teleportasi pun kini sudah disiapkan. Semua prosedur sudah diatasi oleh perusahaan dagang Haichuan. Dan singkat cerita, Sofan akhirnya berhasil kembali ke Shizhou dengan aman bersama Sange. Nah begitu rekan-rekan, ini 1 jam lebihnya banyak banget. Anggap saja ini sekaligus bonusan di hari Selasa. Dan Ane pamit untuk tugas swasta yang harus diselesaikan. So see you di next video dan bye.